Tuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa Ramadan ini memang tujuan. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Atas dasar ayat ini maka puasa Ramadan adalah tujuan karena merupakan ibadah. Tetapi di balik puasa Ramadan ini ada tujuan lagi, yaitu pahala. Di balik pahala itu ada tujuan lagi, yaitu surga. Kemudian di balik surga itu ada tujuan dari segala tujuan, yaitu berjumpa dengan Allah, melihat Allah secara langsung, dan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun di antara kalian melainkan nanti akan diajak oleh Allah berbicara tanpa ada penerjemah. Artinya langsung. Nah, berjumpa Allah, melihat Allah dengan kasat mata, lalu berkomunikasi dengan Allah, inilah tujuan dari segala tujuan. Oleh karena tujuan puasa ini adalah pahala, maka perlu kita mengkaji apa-apa saja yang dapat menghilangkan pahalanya. Bahkan nomor 2, apa saja yang dapat mengurangi pahala. Sehingga judul kajian kita pagi hari ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala atau mengurangi pahala puasa Ramadan. Agar hal ini dapat difahami dengan mudah, coba fahami 2 kaidah berikut ini. Dari 2 kaidah ini, Bapak dan Ibu insyaallah akan bisa mendetilkan dan merinci persoalannya lebih dalam. Baik, kaidah yang pertama, tujuan berpuasa adalah ketakwaan. Tujuan berpuasa adalah ketakwaan. Maka pada ayat 183 surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana hal ini diwajibkan terhadap umat sebelum kalian, agar kalian
bertakwa. Jadi takwa itulah yang menjadi tujuan puasa. Maka puasa tanpa takwa, puasa tanpa tujuan. Puasa tapi tidak lantas Anda menjadi orang yang bertakwa, maka ini puasa yang tidak sampai pada tujuan. Nah, puasa seperti ini yang gak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi jamaah sekalian, ketakwaan dalam agama kita memiliki dua bagian. Sebagian ketakwaan itu menjalankan perintah. Sebagian lagi ketakwaan menjauhi larangan. Menjalankan perintah ini pun dua macam. Menjalankan perintah yang hukumnya wajib dan menjalankan perintah yang hukumnya sunnah. Pagi hari ini Anda sudah menjalankan ketakwaan yang ini. Barusan kita menjalankan perintah yang wajib, yaitu salat subuh. Sebelumnya kita menjalankan perintah yang hukumnya sunnah, yaitu salat sunnah fajar. Menjauhi larangan pun ada dua tingkat. Pertama, menjauhi larangan yang hukumnya haram. Nomor dua, menjauhi larangan yang hukumnya makruh. Jadi inilah 4 jenis ketakwaan. Menjalankan perintah yang wajib dan perintah yang sunnah, menjauhi larangan yang haram dan larangan yang makruh. Ini 4 ketakwaan. Tentu kalau 4 ketakwaan ini Anda hubungkan dengan setiap anggota tubuh Anda, akan lahir, akan muncul pembagian yang lebih dalam lagi. Misalnya, apa perintah-perintah Allah terhadap mata? Dan apa larangan-larangan Allah terhadap mata? Apa perintah-perintah Allah terkait dengan lidah? Dan apa larangan-larangan Allah terkait dengan lidah? Apa perintah-perintah Allah terhadap hati? Dan apa larangan-larangan Allah terhadap hati? Ini nanti akan melahirkan pembahasan dan pengkajian yang sangat dalam. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, ada sebagian ulama kita memberikan saran. Kata beliau, kalau Anda ingin memulai ketakwaan, maka mulai ketakwaan dari mata. Jalankan perintah-perintah Allah terhadap mata dan jauhi larangan-larangan Allah terhadap mata. Karena pandangan mata ini berpengaruh terhadap hati. Bukan berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap hati. Makanya dalam Al-Quran ada surat An-Nur. Sebelum Allah berbicara tentang An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, sebelumnya Allah berbicara tentang menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Berikutnya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Laki-laki perempuan tundukkan pandangan. Sekitar 3-4 ayat kemudian Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Maka pandangan yang ditundukkan terhadap yang haram akan menghasilkan cahaya yang besar terhadap hati. Nah, kalau hati ini bercahaya, hati ini akan melihat mana yang baik, mana yang buruk. Hati ini akan mengenali mana yang syahwat, mana yang syubhat. Karena jamaah sekalian, perilaku lahiriah Anda tidak akan terjebak dalam dosa kecuali setelah hati tergelincir terlebih dahulu. Saya ulangi, lahiriah kita, ucapan, pandangan, tangan, kaki, ini semuanya tidak menjalankan dosa, melakukan dosa, kalau hati tidak tergelincir terlebih dahulu. Tetapi kalau hati sudah tergelincir, semua anggota tubuh akan ikut menjalankan dosa. Baik, jadi kembali kepada pembicaraan kita.
Berarti takwa itu tadi ada 4. Jalankan perintah wajib dan sunnah, jauhi larangan yang haram dan yang makruh. Apabila di dalam berpuasa Anda masih menjalankan yang haram dan menjalankan yang makruh, Anda menjalankan yang haram dan Anda meninggalkan yang wajib ditinggal, yang haram dilaksanakan, di sini Anda tidak dinamakan bertakwa. Begitu Anda tidak lagi berada di atas ketakwaan, maka pahala puasa Anda positif hilang. Jadi dosa apapun yang dilakukan itu berarti melanggar larangan. Kewajiban apapun yang dilanggar itu berarti melanggar perintah. Perintah yang wajib dilanggar, larangan yang haram dilanggar. Dua-duanya dosa. Dua-duanya melepaskan gelar ketakwaan Anda. Maka puasa dalam kondisi yang pertama ini batal pahala. Nomor 2, apabila di dalam puasa Anda meninggalkan perintah tapi yang hukumnya sunnah, Anda tinggalkan penuh dengan kesengajaan bukan karena uzur. Ataupun Anda melakukan yang makruh penuh dengan kesengajaan bukan karena uzur. Meninggalkan yang sunnah, menjalankan yang makruh tidak berefek dosa yang membatalkan pahala, tapi mengurangi pahala. Tidak membatalkan pahala puasa, tapi mengurangi pahala puasa tersebut. Kenapa? Karena menjalankan yang sunnah ini menyempurnakan ketakwaan. Meninggalkan yang makruh juga menyempurnakan ketakwaan. Nah, apabila kesempurnaan takwa itu hilang karena tidak melakukan yang sunnah dan karena melakukan yang makruh, efeknya terhadap puasa bahwa puasa Anda memang tidak hilang pahala tapi akan berkurang. Misalnya selama Ramadan Anda dianjurkan untuk banyak tilawah. Hukumnya tidak wajib. Perintah banyak tilawah itu memang bukan perintah wajib, hanya perintah sunnah saja. Tapi Anda ternyata tidak menjalankan perintah yang sunnah ini. Anda memang tilawah tapi kategori sangat sedikit. Sehari semalam kalau di bulan Ramadan bacaan Anda 1 halaman itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit dalam arti masih sangat banyak waktu yang kosong kan. Kecuali kalau 24 jam Anda waktu yang sisa untuk Quran cuma sehalaman. Sehalaman itu jadi banyak. Tapi kalau banyak waktu-waktu kosong dan itu semuanya tidak diisi dengan tilawah, itu berarti tilawahnya sedikit. Nah, maka orang-orang yang sedikit tilawah selama Ramadan, artinya mereka meninggalkan perintah yang sunnah. Pahala puasa memang tidak hilang, tapi berkurang. Baik, ini kaidah pertama. Apapun yang bertolak belakang dengan ketakwaan, ini akan berpengaruh terhadap puasa. Kalau perintah wajib, larangan haram dilanggar, maka pahala puasa menjadi hilang. Kalau perintah sunnah, larangan makruh yang dilarang, yang dilanggar, pahala puasa tidak hilang tetapi pasti berkurang. Kaidah yang kedua jamaah sekalian, tujuan puasa adalah membatasi hawa nafsu. Membatasi hawa nafsu. Maka segala kecenderungan yang bernilai hawa nafsu ini tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi puasa, mengurangi pahala puasa. Jadi kalau nilai puasa Anda misalnya 100, dengan hawa nafsu yang tidak dikendalikan bisa jadi Anda akan turun dari angka 100 mungkin angka 6, dari angka 100 mungkin angka 50.
Apa yang menguranginya? Yang menguranginya bahwa Anda mengabaikan salah satu tujuan puasa, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu secara sederhana, semua kesia-siaan yang nilainya hanya kenikmatan, tidak ada nilai manfaatnya. Kalau ada nilai manfaatnya secara duniawi, apalagi nilai manfaatnya secara ukhrawi, itu tidak dinamakan sia-sia, dan itu tidak dinamakan hawa nafsu. Tapi segala-galanya yang tidak memiliki nilai manfaat duniawi, juga tidak memiliki nilai manfaat ukhrawi, ini namanya sia-sia. Kesia-siaan seperti ini dinamakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu di tingkat rendah. Kalau hawa nafsu paling tinggi tentu yang haram. Haram itu udah jelas hawa nafsu. Tapi hawa nafsu terendah adalah kecenderungan terhadap kesia-siaan. Ambil contoh misalnya, jemaah sekalian yang saya hormati, 24 jam Anda sehari semalam, yang paling berharga bagi Allah itu cuma 3 waktu. 24 jam Anda sehari semalam, yang paling berharga bagi Allah hanya 3 waktu. Maka di 3 waktu ini pastikan Anda hadir di depan Allah. Pertama, dari subuh sampai matahari terbenam atau terbit? Dari subuh sampai matahari terbit. Nomor 2, dari asar sampai matahari terbenam. Nomor 3, sepertiga terakhir malam. Ini 3 waktu yang paling berharga dari 24 jam kita. Kalau jam 2 Anda tidak ada di depan Allah, enggak jadi masalah. Atau misalnya jam 11 siang Anda tidak ada di depan Allah, enggak jadi masalah. Tidak ada di depan Allah artinya Anda tidak dalam situasi ibadah. Anda tidak sedang ibadah. Tapi di 3 waktu tadi pastikan Anda hadir di depan Allah. Selesai subuh, zikir pagi sudah selesai, udah syuruk belum? Belum. Ini masih berada di waktu terbaik. Ambil Al-Quran. Bahwa Anda ibadah itu artinya Anda sedang berada di depan Allah Azza wa Jalla. Itu yang mesti Anda lakukan di 3 waktu terbaik tersebut. Lalu ingin saya katakan, di masyarakat kita Jakarta secara khusus, sekitarnya ada istilah ngabuburit itu. Ngabuburit itu melancong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bukan untuk mencari yang manfaat, tapi untuk ngabisin waktu, nunggu buka. Anda sadar tidak kalau ngabuburit ini jatuhnya di waktu yang sangat mahal. Sekiranya di waktu itu Anda ibadah, pasti nilainya bukan nilai 100, mungkin nilainya nilai 5.000 itu. Karena jemaah sekalian, satu kebaikan akan berlipat ganda kadang-kadang karena kemuliaan tempat, seperti di Mekah, di Madinah. Nomor 2, satu amal menjadi berlipat ganda bukan karena kemuliaan tempat, tapi karena kemuliaan waktu. Nah, 3 waktu tadi waktu yang sangat mulia, sehingga semua amal di 3 waktu itu dilipat gandakan melebihi di waktu-waktu lain. Nah, kecenderungan dan kebiasaan melakukan ngabuburit tadi itu bukan dosa, tapi jelas itu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini tidak membatalkan pahala puasa, tapi mengurangi. Nah, itulah 2 kaidah yang perlu kita pahami untuk bisa lebih rinci mengenali apa saja yang membatalkan pahala puasa dan apa saja yang sekedar mengurangi pahala puasa. Baik jemaah sekalian, yang membatalkan puasa, segala kewajiban yang ditinggal, segala yang haram yang dilakukan, ini semuanya membatalkan pahala. Kenapa batal pahala?
Karena tujuan puasa adalah takwa. Dengan melanggar perintah dan larangan, Anda tidak dinamakan bertakwa, sehingga tujuan puasanya sudah rusak. Nomor 2, tujuan puasa adalah membatasi, mengendalikan dan mengekang hawa nafsu. Maka segala sesuatunya yang hanya bernilai hawa nafsu, kesia-siaan, ini mengurangi pahala puasa. Baik, mari kita lihat lebih rinci. Kalau begitu jamaah sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa adalah larangan-larangan yang dilanggar. Larangan-larangan pertama terkait dengan lisan, terkait dengan perbuatan, terkait dengan larangan-larangan terhadap hati, termasuk menyia-nyiakan waktu. Kita mulai yang pertama. Apa saja larangan-larangan terhadap lisan yang dapat membatalkan pahala puasa? Yang pertama jamaah sekalian adalah ghibah. Ghibah. Bapak Ibu, masalah ghibah ini serius. Di antara dosa yang usianya sama dengan usia kita, ya ghibah itu. Ghibah itu dosa kita yang usianya hampir sama dengan usia kita. Ini bahaya pertama. Kalau misalnya ada orang yang minjam riba, itu mungkin sekali 2 kali. Dan alhamdulillah udah selesai. Tapi ghibah ini dosa yang usianya sama dengan usia kita. Dari kecilnya kita udah ghibah, hanya saja belum berdosa. Usia dosa kita itu berawal dari dewasa. Dan sampai sekarang argo dosa itu jalan. Nah, di antara argo dosa yang masih jalan sampai sekarang adalah argo ghibah itu. Belum berhenti. Ini bahaya pertama. Karena ghibah ini kemungkinan dosa dibawa mati oleh banyak orang. Bahaya kedua lebih bahaya lagi. Bahwa Anda melakukan dosa tanpa rasa berdosa. Dosanya adalah dosa, tanpa rasa berdosanya lebih dosa. Ghibah itu dosa bukan? Nyatanya Anda ghibah dan gak ada rasa berdosa. Ini bahaya yang lebih buruk lagi. Sehingga inilah 2 persoalan serius dalam ghibah. Pertama, ghibah ini usianya sama dengan usia kita dan boleh jadi akan dibawa mati. Dan nomor 2, rata-rata kita melakukan ghibah tanpa rasa berdosa. Padahal dosa tanpa rasa berdosa menjadi lebih besar. Rasa tidak berdosa lebih besar daripada sekedar dosa. Nah, maka selama bulan Ramadan hati-hatilah dengan dosa yang sangat luar biasa ini. Dosa seusia kita dan dosa tanpa rasa berdosa, yaitu ghibah. Jamaah sekalian, di antara penyebab terjadi ghibah ini, ya kita bicarakan di sini dalam pembicaraan kita 20 dosa-dosa lidah. Di antara penyebab seseorang berghibah adalah karena kawan berbicara yang memang menyeret pada ghibah. Boleh jadi istri, boleh jadi suami, boleh jadi anak-anak. Kita seringkali terseret di situ. Nah, oleh sebab itu kenali pintu ghibah Anda. Dari mana ghibah itu pintunya? Apakah ghibah itu pintunya dari si fulan, dari si fulan, lalu batasi diri. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebagian kaum salafus saleh zaman dahulu, kalau sudah masuk puasa, mereka memang tidak keluar rumah kecuali untuk salat. Ya, ada beberapa kaum salafus saleh tidak keluar rumah sama sekali kecuali hanya untuk salat wajib. Artinya mereka sangat membatasi diri menjumpai manusia. Dan rata-rata mereka tidak memulai itu di bulan Ramadan sehingga berat.
Mereka memulai pola kehidupan Ramadan seperti itu dari bulan Sya'ban. Jadi dari bulan Sya'ban mereka sudah mulai nggak ketemu manusia. Sehingga nanti baru masuk bulan Ramadan semuanya sudah terkondisikan. Masalahnya kalau baru masuk Ramadan baru kita mengurangi hubungan dengan orang itu, jadinya kita gagal juga. Kenapa? Karena segala yang dadakan itu biasanya nggak ada yang berhasil. Nah, itu di generasi zaman dahulu. Kalau di generasi kita ya kita orangnya. Ya, bagaimana bisakah kita seperti itu? Mungkin 100% tidak bisa. Tapi coba Anda mendekati. Kurangi melakukan kontak sosial. Anda telepon dengan seseorang, nggak usah lama-lama juga. Karena ini akan membuka pintu ghibah. Baik. Di antara larangan berikutnya adalah larangan lidah juga, namimah, adu domba. Berikutnya jamaah sekalian al-kazib. Larangan-larangan lidah yang menghilangkan ketakwaan sehingga pahala puasa Anda hilang. Ketiga adalah kazib, yaitu berdusta. Dusta ini persoalan serius Bapak Ibu. Karena orang yang punya kebiasaan dusta menandakan dia tidak termasuk ahlul maghfirah. Dia tidak termasuk orang yang akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda lihat dalam surat At-Taubah ayat 117, Allah katakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah telah berikan taubat kepada nabi, muhajirin dan ansar. Pada ayat 118 Allah berfirman wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Allah pun telah memberikan taubat kepada 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Setelah Allah nyatakan telah membagi-bagikan taubat, lalu ayat 91-19 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian semua orang-orang yang jujur dalam berbicara. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, jujur dalam berbicara tanda-tanda Anda akan mendapatkan taubat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi masih seringnya kebiasaan-kebiasaan dusta sekaligus menandakan bahwa Allah enggak akan memberikan Anda taubat. Salah satu syarat Anda dapatkan taubat dan ampunan dari Allah bahwa Anda meninggalkan dusta. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia satu dari 3 orang yang diampuni pada ayat 118 tadi karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Kata Ubay bin Ka'ab, aku diampuni karena kejujuran berbicara. Maka sampai mati aku tidak lagi akan berdusta. Beliau tegaskan lagi, aku diampuni Allah bukan karena salatku, aku diampuni bukan karena tilawahku, tapi aku diampuni oleh Allah karena kejujuran. Masalahnya sekembalinya Nabi kita dari perang Tabuk, orang-orang munafik sibuk menjumpai Nabi menyampaikan alasan palsu. Ya Rasulullah, kami enggak ikut perang. Aduh, asam urat, remetik, sakit kepala, tensi naik. Rame-rame orang munafik membawa alasan dusta kepada Nabi. Kecuali 3 orang ini, Hilal, Murrah dan Ubay radhiyallahu anhum, ketiganya tidak ikut perang Tabuk. Lalu mereka menjumpai Nabi, mengakui kesalahan dan tidak berdusta, cari-cari alasan. Ingat Bapak Ibu, Anda mungkin tidak dusta kalau Anda nggak salah. Salah itu yang memaksa kita berdusta. Karena di dalam salah, Anda harus melindungi kehormatan atau melindungi hukuman. Dan tidak ada yang bisa kecuali Anda menggunakan dusta.
Maka kalau Anda mengurangi kesalahan terhadap siapapun, dusta ini nggak perlu terjadi. Maka setelah Allah maafkan mereka bertiga, karena mereka bertiga tidak memberikan Nabi alasan palsu, alasan dusta, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, kami diampuni karena jujur. Maka sampai mati aku tidak akan meninggalkan kejujuran. Makanya tadi saya sampaikan jamaah sekalian, mengacu kepada ayat-ayat At-Taubah tadi, ayat 117, 18, 19. Kita simpulkan, ditambah lagi dengan ucapan Ubay bin Ka'ab, bahwa kebiasaan berdusta menandakan seseorang tidak termasuk ahlul maghfirah. Anda tidak termasuk orang yang akan diberi ampunan oleh Allah Azza wa Jalla kalau masih punya kebiasaan berdusta. Nah, lawan dari dusta itu adalah jujur. Jujur alias sidik. Ulama kita mengatakan jujur itu ada 4 macam. Kalau Anda tidak memiliki 4 macam ini, artinya Anda masih berada dalam dusta. Jujur yang pertama adalah as-sidqu fin niyah, jujur dalam niat. Niat Anda dinamakan kejujuran kalau niat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Anda tilawah, apa niatnya? Karena Allah, itu jujur. Jujur dalam niat. Misalnya Anda sedekah, apa niatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jujur dalam niat. Jujur yang kedua jamaah sekalian adalah jujur di dalam azab. Jujur dalam bertekad. Malam ini saya tilawah. Ini tekad. Iya, saya bertekad. Jujur yang kedua adalah jujur dalam bertekad. Jujur dalam tekad dalam arti tidak ada keraguan-raguan dalam tekad itu. Kalau Anda bertekad tapi masih pakai kalau, saya mau tilawah kalau tidak ngantuk. Nah, tekad Anda dengan syarat kalau tadi ini bukan tekad yang jujur. Tekad yang jujur itu tekad tanpa tapi. Tekad yang jujur itu tekad tanpa syarat. Kamu ngaji Quran tilawah malam ini 1 juz. Ada syarat nggak ada syarat? Pokoknya harus selesai. Tekad ini dinamakan dengan tekad yang jujur. Kejujuran ketiga ini yang berat. Kejujuran yang ketiga adalah kejujuran dalam menyempurnakan tekad. Kejujuran dalam menyempurnakan tekad. Banyak orang yang jujur dalam tekad. Tekadnya tanpa syarat, tanpa tapi. Tapi saat tekad ini harus dijalankan, dia nggak jujur. Contoh, saya tekad tiap hari ngasih iftar. Oh, itu tekad kamu, itu tekad. Nggak pakai ragu-ragu. Baik. Begitu sampai di hari harus bayar iftar, harus memberikan iftar, ngasih iftar berapa kamu? 3 aja. Anda memang menyempurnakan, Anda memang melunasi azam, Anda melunasi tekad Anda, tapi Anda nggak menyempurnakan. Aslinya Anda mampu lebih dari 3 kan? Anda mampu 10 kan? Anda mampu 10 bukan cuma mampu. Bagi Anda 10 pieces itu sangat mudah. Tapi karena azam Anda, tekad Anda global, ya sudah, tekad global ini akhirnya Anda permainkan sendiri. Contoh kedua, saya bertekad malam ini akan tilawah. Karena tekadnya global, Anda tilawah juga tapi 1 halaman. Emang gak bisa lebih? Bisa saya lebih. Kok cuma sehalaman? Yang penting tekadnya udah lunas. Oh, Anda gak jujur. Maka jujur paling berat nomor 3 ini adalah jujur untuk menyempurnakan tekad.
Melunasi tekad beda dengan menyempurnakan tekad. Melunasi tekad itu biasanya disertai dengan main-main, asal-asalan. Tapi kalau harus menyempurnakan, ini bagian dari kejujuran. Saya bertekad malam ini tilawah 1 juz. Anda di sini rinci, Anda definitif 1 juz. Pokoknya 1 malam Anda tidur kalau sudah selesai 1 juz. Ini tekadnya luar biasa kan? Enggak pakai ragu kan? Begitu Anda mulai membaca 1 juz, ternyata cara baca yang Anda gunakan itu ngebut jalan tol. Bacanya cepat sekali jamaah sekalian. Jamaah sekalian ingat ya. Ibadah Anda sesuai sunnah, sesuai ikhlas benar. Itu perlu. Super perlu. Tapi yang gak kalah perlunya bagaimana menjalankan ibadah yang santun. Bagaimana menjalankan ibadah yang santun. Salat sesuai sunnah oke. Tapi bagaimana kesantunan Anda dalam salat ini? Dari baju Anda ketahuan santun atau tidak. Ya, dari cara Anda membaca itu ketahuan santun atau tidak. Di satu daerah saya diceritakan ya, orang salat tarawih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Jemaah sekalian, sholatnya batal enggak? Enggak batal. Tapi santun enggak? Enggak ada santunnya sama sekali. Saya enggak cerita kosong ya. Ini cerita memang fakta. Ini memang cerita fakta. Jadi masyarakat kita ini salah faham. Pasalnya salah faham bukan karena nggak ngerti, tapi karena hawa nafsu. Ingat, kalau Anda salah faham karena nggak ngerti, itu gampang diobati. Yang susah kalau salah fahamnya kita ini karena hawa nafsu. Maksudnya begini, tujuan sholat malam ini Quran. Sekali lagi, tujuan sholat malam adalah Quran. Maka ciri khasnya sholat malam adalah lama baca Quran, lama baca surat. Iya kan? Baik. Kalau sholat wajib, Al-Qurannya tidak tujuan. Maksudnya berlama-lama dalam sholat wajib itu tidak tujuan. Makanya Nabi bersabda, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Dalam salat wajib bacakan surat yang mudah. Tapi dalam salat malam memanjangkan surat itu memang tujuannya salat malam. Nah, muncul orang awam seperti saya. Kalau saya tidak bisa lama-lama baca surat, apa yang saya lakukan? Jawabannya, banyakkan rakaat. Banyakkan rakaat, sehingga pilihan terbaik sedikitkan rakaat, panjangkan ayat. Kaum salafus saleh dahulu salat malam mereka kadang-kadang 1 rakaat, tapi itu selesainya minal jinnati wan nas. Bukan 1 orang ya, bukan 1 orang. Imam Nawawi, mungkin Anda sudah pernah dengar saya sampaikan. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, juga dalam kitab Al-Azkar, beliau mengatakan, saya nggak bisa ngitung kaum salafus saleh yang salat malamnya menyelesaikan Quran secara utuh 30 juz. 10 orang kah? Nggak kehitung.
Kalau di zaman kita sampai sekarang udah nggak ada lagi. Ada nggak orang yang salat malam baca Quran utuh 30 juz? Setahu kita nggak ada. Setahu kita nggak ada. Tapi kalau di zaman salafus saleh, sahabat tabi'in, kata Imam Nawawi, saya coba hitung ternyata nggak kehitung banyaknya. Itu berapa rakaat itu? Mayoritas mereka itu cuma 1 rakaat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selesai salat Isya, witir 1 rakaat di Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Ujungnya di mana? Minal jinnati wan nas. Azan subuh. Berdiri semalam suntuk. Bisa. Kok bisa? Ya karena mereka. Kenapa Anda nggak bisa? Karena kita. Alam kita sama mereka seolah-olah udah beda. Nah, jadi tujuannya salat malam membanyakkan surat, melamakan surat, walaupun jumlah rakaatnya sedikit. Ini nomor 1. Kalau Anda nggak mampu di posisi ini, ambil nomor 2. Anda nggak mampu lama-lama kan? Oke, karena tabungan hafalan nggak seberapa. Oke, nggak jadi soal. Ketika Anda nggak bisa berlama-lama, ambil pilihan yang kedua. Suratnya nggak lama-lama, kalau begitu rakaatnya dibanyakkan. Berapa? Tidak ada batas maksimum rakaat salat malam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah salat malam 100 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama lagi Al-Kafirun. 100 rakaat itu cuma Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sampai beliau selesai semalam suntuk 100 rakaat. Nah, baik jamaah sekalian. Lalu muncul orang yang salah faham. Mereka tidak memanjangkan surat, tidak juga membanyakkan rakaat. Mereka justru ngebut rakaat. Mereka ngebut rakaat terburu-buru. Yang tadi itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Jadi 1 rakaatnya 1 ayat. Mending kalau ayatnya panjang. Ayatnya kayak tadi, kaf ha ya ain shad, ruku. Sekali lagi, ini bukan pepesan kosong. Ini memang fakta. Ada yang sholat seperti itu. Nih di Cawang sini kawan saya imam. Oh lah, bagaimana? Saya ngimamin 20 rakaat harus selesai 20 menit. Terus 20 rakaat 20 menit. Iya. Kok begitu? Kalau Anda begitu kabur jamaah. Anda bisa bayangin tuh, kalau model-model kita yang udah remetikan 20 rakaat 20 menit. Itu artinya 1 rakaat enggak ada 1 menit. Karena ditambah lagi dengan zikir-zikir itu kan. Sholatul tarawih, al-khalifatul ula kan ada begitu kan? Itu ditambah-tambah itu semua kelar 20 menit. Justru rakaatnya 20 rakaat. Apa yang terjadi? Mengebut. Makanya saya katakan tadi, pilihan pertama pilihan Anda. Salat malam rakaatnya disedikitkan tapi ayatnya dipanjangkan. Bisa enggak? Bisa. Bisanya bagaimana? Bisanya Anda buka mushaf. Dalam salat sunnah buka mushaf itu tidak makruh apalagi haram. Dalam salat wajib makruh. Kalau ini salat wajib Anda buka mushaf makruh. Tapi dalam salat sunnah apalagi salat malam membuka mushaf itu tidak terlarang. Tidak terlarang. Oke, kalau Anda nggak bisa memperlama salat malam walau dengan cara buka mushaf, ya kalau begitu baca surat singkat tapi banyakkan rakaatnya. Nah, sebagian kita ngambil rakaatnya Nabi 8 plus 3, tapi dengan caranya bukan cara Nabi.
Nabi kita 8+3 tapi per rakaatnya berapa? Kita ngambil angka 8-nya tapi suratnya surat pendek juga. Emangnya nggak boleh? Intinya jangan sampai diburu-buru, santai saja. Kalau sampai ngebut itu yang kita bilang mungkar. Jadi maksud saya tadi adalah kejujuran, jujur dalam niat, jujur dalam tekad. Nomor 3 adalah jujur dalam apa? Nomor 3 yang paling sulit tadi, jujur dalam menyempurnakan tekad. Malam ini saya harus selesai 1 juz. Mulailah 1 juz, bacaan 1 halaman santun, bacaan 2 halaman santun, bacaan berikutnya udah setengah sadar. Udah enggak setengah sadar bacanya. Ingat, maka saya katakan jamaah sekalian, menjalankan ibadah sesuai sunnah insya Allah antum udah sempurna. Tapi menjalankan ibadah sesuai prinsip adab dan kesantunan, di sini kita harus berjuang. Baik. Saya lanjut lagi. Jujur yang terakhir adalah jujur dalam amal. Jujur yang keempat adalah jujur dalam amal. Jujur dalam amal artinya jalankan amal sesuai ilmu alias sesuai sunnah. Jujur jalankan amal sesuai ilmu alias sesuai sunnah. Karena begitu kita akan menjalankan amal. Saya katakan jamaah sekalian, Anda tahu nggak apa yang paling sulit dalam ibadah ini? Memurnikan ibadah. Ibadah ini nggak tercampuri dengan yang bukan ibadah. Gini, kalau Anda sholat, gerakan sholat itu angkat tangan, berdiri, lipat tangan, ruku, sujud, duduk, i'tidal. Hanya itu gerakan sholat. Itu sholat yang sifatnya gerak. Maka kalau sholat Anda sholat yang benar-benar murni, artinya di dalam sholat ini semua gerakan hanya gerakan sholat. Tiba-tiba sholatlah kita entah berapa macam gerakan yang masuk. Periksa telinga, itu kan bukan gerakan sholat, kok masuk? Garuk kepala, itu kan bukan gerakan sholat, kenapa masuk? Ngebaca mereka kawin kawan di depan, ini atlas terbaru, itu bukan gerakan sholat, kenapa masuk? Baik, yang justru gerakan sholat keluar. Contohnya apa? Angkat tangan jelang ruku, itu gerakan sholat malah hilang. Khusyuk itu gak bagian dari sholat, hilang juga. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hal yang paling sulit dalam ibadah adalah memurnikan ibadah itu. Murni dengan 2 pengertian, jangan ada tambahan-tambahan dan jangan ada mengurangi. Itu murni itu. Kecuali Anda uzur, kalau uzur Anda dimaafkan, misalnya gatalnya luar biasa. Kalau gatalnya luar biasa itu uzur, digaruk aja, itu pun jangan berlebihan. Ya, misalnya gatal di sini tinggal dipencet aja, pencet begitu, nggak usah gini-gini pula. Tapi masalahnya kalau Anda nggak ada uzur, sengaja Anda masukkan gerakan-gerakan tambahan dalam sholat, itu namanya tidak murni. Maka satu ayat yang buat Nabi kita beruban, kata Nabi di dalam surat Hud ada satu ayat dan itu bikin saya beruban. Maksud Nabi apa? Ada satu ayat dalam surat Hud dan itu bikin saya gelisah. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Allah berfirman, istiqamahlah sesuai perintah. Sesuai perintah itu artinya jangan nambah, jangan ngurangin. Nah, nanti zuhur coba praktek aja. Sholat Anda itu cuma 2 kemungkinan, nambah, ngurangin. Paling tidak yang Anda kurangi ibadah hatinya, khusyuknya ada nggak? Nggak ada, itu udah dikurangin.
Nah, baik jemaah sekalian. Maka jujur yang keempat, jujur dalam amal. Jujur dalam amal, jalankan ibadah tanpa ada yang ditambah, tanpa ada yang dikurangi. Baik, saya lanjut jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi di antara hal yang membatalkan pahala puasa tadi adalah berdusta. Dan ingat jemaah sekalian ya, dusta paling besar, dusta Anda atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dusta antara Anda dengan orang lain masih oke lah. Walaupun dosa besar, tapi tidak sebesar dosa yang kedua, bahwa Anda berdusta atas nama Allah. Anda berdusta dalam agama Allah. Misalnya Anda katakan, oh kamu kalau baca surat wal asri selesai asar itu rezeki nomplok datang. Rezeki nomplok ya. Oke, itu ada dalilnya enggak? Itu artinya Anda berdusta dalam agama. Anda enggak berdusta dalam hal-hal yang duniawi. Kalau dusta dalam hal duniawi, saya datang ya, kamu tunggu, ternyata enggak datang. Ini dosa besar. Tapi masih lebih rendah daripada dusta Anda, dusta agama. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Larangan-larangan lisan, dan ini pun membatalkan pahala puasa, adalah as-sabbu. Apa itu? Mencela. Aduh, hati-hati mencela. Kalau ada orang salah, disalahkan. Tapi menyalahkan plus itu mencela namanya. Misalnya anak Anda punya nilai 1 tambah 1 ternyata jawabannya 5. Salah kan? Kasih tahu 1 tambah 1 kok 5. Ini salah. Yang betul 1 tambah 1 2. Nah, di situ Anda ngajarin, di situ Anda nyalahin. Silakan. Tapi kalau mencela 1 tambah 1 kok bisa 5. Otak di kepala atau di dengkul? Anda sudah mencela di sini. Mencela ini jamaah sekalian menghilangkan pahala, karena ini menyakiti. Ini menyakiti. Begitu istri kita masak sayur, namanya juga berpuasa, dia nggak coba garam misalnya, begitu buka, orang buka kesukaan kita bakwan jagung. Kesukaan banget kan itu ya. Bakwan jagung, jagungnya manis, dimakannya hangat. Aduh, Masya Allah. Saya cerita aja udah terasa rasanya. Tiba-tiba datanglah masakan bakwan jagung. Oh, masih hangat. Pegangnya juga harus pelan-pelan. Begitu dicoba, Masya Allah. Asinnya luar biasa. Anda kira-kira ngomong apa sama istri itu? Silahkan disalahkan, silahkan dinasihati, tapi jangan ada celah. Mencela itu enggak menyalahkan, mencela itu enggak ngajarin, mencela itu bukan nasihat. Ingat di zaman Nabi kita banyak orang yang keliru. Nabi menyalahkan tanpa ada sepatah kata pun mencela. Maka nanti di bulan puasa hati-hati, jangan sampai Anda mencela. Karena itu menyakiti. Karena menyakiti berarti pahala puasa Anda positif hilang. Di antara ucapan yang menghilangkan pahala puasa lagi jamaah sekalian adalah asyatam, alias ngomong kasar. Bagian dari ngomong kasar marah. Ini nanti di jalan raya kejadiannya tuh. Kalau di rumah aman-aman saja. Anda lewat di jalan raya santai, Anda lewat tahu-tahu ada kawan pengendara lain gitu, nggak ada sopan santunnya. Tahu-tahu kita ngomong kok kasar sekali. Nah, jamaah sekalian, itu juga membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena itu ucapan terlarang. Saya lanjut jamaah sekalian, penghilang puasa berupa perbuatan-perbuatan terlarang. Kalau tadi ucapan terlarang. Pertama apa? Tontonan-tontonan yang hawa nafsu. Itu menghilangkan pahala itu. TikTok dulu, Instagram dulu, Facebook dulu, YouTube dulu. Silakan.
Tapi yang Anda lihat itu manfaat. Oh, cari ceramah dulu. Ibadah itu. Tapi kalau yang dilihat ini justru yang sia-sia. Bagaimana orang berburu di pedalaman hutan. Itu kan gak ada gunanya. Emang Anda mau berburu? Enggak kan? Mau berburu di mana? Di Jakarta. Tapi Anda cuma menghibur, ngabisin waktu. Nah, ini sia-sia. Kesia-siaan itu mengurangi pahala, tidak membatalkan. Tapi kalau yang ditonton ini misalnya musik-musik, yang ditonton ini misalnya aurat-aurat, oh ini membatalkan pahala. Berikutnya jemaah sekalian, di antara perilaku yang membatalkan pahala puasa adalah takhirus shalah, menunda salat. Waduh, ini hati-hati. Zuhur jam 2 baru zuhur. Bukan karena uzur ya, emang sengaja. Sengaja ditunda, malas, sibuk, padahal bikin-bikinan. Nah, menunda salat dengan sengaja itu pun menghilangkan pahala puasa. Termasuk al-ghisyu fil muamalah. Termasuk tidak jujur di dalam berdagang. Anda pedagang dan gak jujur, Anda tahu gak pahala puasa Anda jadi hilang. Baik, tarkul jamaah, tidak menghadiri sholat jamaah. Padahal Anda nggak ada uzur. Ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian kita percepat, hilangnya pahala puasa karena larangan-larangan dalam hati. Pertama syirik. Yang kedua musyahana, yaitu kebencian, dendam, permusuhan dengan orang lain. Permusuhan tanpa puasa haram. Kalau permusuhan terjadinya di dalam puasa, pahalanya hilang. Bisa-bisa puasa Anda nggak diterima. Karena Nabi SAW bersabda, di hari Senin, hari Kamis, amal diangkat, maka Allah mengampuni kecuali 2 orang. Orang yang syirik dan orang yang masih sengketa. Nah, maka sengketa, dengki, benci, dendam, ini semuanya dosa. Ini semuanya menafikan ketakwaan, sehingga puasa Anda akan hilang pahala kalau masih ada dendam dengan orang. Termasuk dalam hal ini hasad, dengki dengan milik orang, itu dosa. Dosa Anda di bulan Ramadan menghilangkan pahala. Ujub itu pun larangan hati. Hal yang haram dalam ujub. Oh, semalam saya baca Quran, tidak ada yang seperti saya. Anda ujub sendiri. Itu menghilangkan pahala. Yang terakhir jamaah sekalian, hilang atau berkurangnya puasa karena menyia-nyiakan waktu. Misalnya at-tawasul, medsos yang tidak berguna. Ini handphone ini mulai sekarang dikurang-kurangi. Yang kedua misyuar itu artinya ngabuburit, jalan-jalan yang gak ada guna. Berikutnya asyuk, berlama-lama di pasar, di mall. Fudulul kalam, bicara panjang lebar. Ini semuanya mengurangi pahala. Memang gak membatalkan, tapi mengurangi karena sifatnya kesia-siaan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Saat melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai witir mendapat pahala sholat semalam suntuk. Bagaimana bila menjalankan sholat malam berjamaah lagi bersama imam? Mohon penjelasan. Semalam itu 12 jam. Tarawih witir bersama imam itu maksimal 45 menit kalau versi Indonesia. Kalau versi Masjidil Haram itu sekitar 2 jam. Tapi versi Indonesia 45 menit. Anda bayangin ya, Anda sholat 45 menit, tapi di catatan Allah sholat ini 12 jam. Wallahu akbar.
Siapa yang salat bersama imam hatta yang sarif, sampai selesai sama-sama imam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka Allah mencatatnya melakukan salat semalam suntuk. Padahal cuma 45 menit, Allah catat oh enggak, itu 12 jam. Nah, kalau nanti di rumah saya melakukan salat malam lagi bersama imam lagi, masih boleh enggak sih? Ini di ulil albab, dia udah tarawih, udah witir. Dia udah dapatkan semalam suntuk kan? Nanti sampai rumah misalnya dia tarawih lagi, witir lagi, pakai imam lagi. Masih boleh enggak tuh? 2 kali. Masih boleh atau tidak? Witirnya diulang enggak boleh, tapi witirnya 3 kali boleh. Misalnya nanti sampai rumah dia witir 1 rakaat. Sehingga witir yang tadi di masjid jadi batal, udah enggak witir lagi. 3 tambah 1 jadi 4. Udah enggak ada witir. Batal witirnya tapi pahalanya enggak batal. Baru dia tarawih, setelah tarawih dia witir lagi. Witir 3 kali, witir enggak? Witir 3 kali ya witir. Karena jadinya 9 toh. Atau 7. Intinya sampai rumah dia salat malam lagi, berjamaah lagi, witir lagi. Ingat kalau witirnya 2 kali enggak boleh. Tapi kalau witirnya 3 kali boleh. Nah, ini ngulangin salat lagi di rumah, tahajud lagi di rumah, atau simpelnya begini, dia udah tarawih selesai isya, malam hari di masjid ada lagi salat malam, dia ikut lagi sampai imam selesai. Apakah hukumnya boleh? Jawabannya, hukumnya tentu dibolehkan. Tarawih 2 kali misalnya, ba'da isya lalu sholat malam, boleh. Cuma yang perlu diwaspadai, tidak boleh witir sebanyak 2 kali. 3 kali silakan, 2 kali tidak boleh. Artinya kalau saya sholat 2 kali imam, itu berarti sholat seolah-olah 2 malam dalam 1 malam. Begitukah? Saya tadi bersama imam sholat semalam suntuk. Nah, saya sekarang sholat lagi bersama imam sampai imam selesai juga. Itu berarti 2 kali dalam semalam. Maka berarti saya sholat 2 malam suntuk atau semalam suntuk itu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, dua-duanya sholat bersama imam. Dan yang tercatat ini adalah semalam suntuk. Jadi tidak masuk kategori 2 malam suntuk. Baik, tetap tercatat sebagai semalam suntuk. Bagaimana bila kita salat malam membaca ayat dalam salat, memegang mushaf atau handphone? Boleh, tidak terlarang, tidak juga makruh, apalagi haram. Kalau dalam salat sunnah boleh membuka mushaf. Dalilnya hadis Zakwan radhiyallahu anhu. Zakwan ini pembantu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Salat malam beliau mengimami Aisyah dan beliau bukan seorang yang hafal Quran, maka beliau membuka mushaf. Aisyah radhiyallahu anha tidak melarang, berarti dibenarkan. Kalau handphone ya harus dimatikan data selulernya, nanti tagihan Shopee datang bahaya. Iya, maksud saya kalau data seluler nggak dimatikan, kemana-mana pikiran. Dapatkah pahala itikaf hanya dilaksanakan malam hari saja? Dapat. Jangankan malam hari, Anda itikaf sejam saja sudah itikaf. Anda berniat nggak? Saya niat. Berapa lama? 1 jam. Udah dapat itikaf itu. Tapi tentu dengan nilai yang tidak sesempurna orang yang 10 hari. Baik jemaah sekalian, bagaimana dengan puasa jika dipakai dengan tidur daripada melakukan hal-hal yang mengurangi pahala? Jangan ngancam begini. Saya tidur, kalau nggak tidur saya yang macam-macam. Jangan ambil nomor 3, bangun tapi jangan macam-macam. Tentu jemaah sekalian, tidur untuk menghindari yang haram itu tidur kebaikan bukan?
Tapi ada yang lebih baik dari itu, Anda bangun untuk kebaikan. Itu jauh lebih baik. Nah, sehingga kalau tidurnya benar-benar menghindari keburukan, tidurnya untuk menghindari hal-hal yang terlarang, ini tidur yang bernilai baik. Tapi apa yang lebih baik dari itu? Hindari keburukan dengan melakukan yang baik. Dengan ngaji misalnya, dengan baca buku misalnya, dengar ceramah yang bermanfaat misalnya. Nah, wallahu taala a'lam. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.